Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pernah dulu terlebih dulu ya untuk kelas 10. Saya hari ini eh, akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, biasanya kita kelas 10 untuk Muhammadiyah saya mengajar yaitu tentang mata pelajaran ekonomi. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi di sini, ya, sebentar, bahwa kata ekonomi itu sendiri, ekonomi dari bahasa Yunani atau oikonomia. Oikonomia dari oikos, yaitu keluarga atau rumah tangga. Nomos itu adalah peraturan, aturan atau hukum. Jadi oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Jadi seseorang itu biasanya mempunyai keinginan, keinginannya tidak terbatas. Nah, bagaimana untuk memilih mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Di ini saya terangkan bahwa jadi eh, kebutuhan manusia atau keinginan manusia ini tidak tidak terbatas. Betul. Nah, bagaimana agar sumber daya terbatas ini bisa memenuhi keinginan mereka? Ini akan dipelajari dalam ilmu ekonomi. Nanti dipelajari dalam ilmu ekonomi. Jadi, bagaimana agar keinginan mereka yang tidak terbatas bisa terpenuhi. Oke, lanjut. Nah, pengertian ilmu ekonomi ada beberapa pakar ahli yang menetapkan, yaitu adalah dari menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan masyarakat. Nah, pengertian ilmu ekonomi selanjutnya adalah menurut Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Terus selanjutnya pengertian ekonomi menurut Mankiw. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Ini menurut Mankiw. Selanjutnya, inti masalah ekonomi. Intinya dalam masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, jadi kebutuhan manusia ini tidak terbatas, tetapi dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Itu contoh bahwa manusia itu memang tidak terbatas kebutuhannya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Setelah dapat ini, pengen beli ini. Setelah pengen beli ini lagi. Ini tidak terbatas. Tapi alat pemuas, apa itu alat pemuasnya? Yaitu sumber dayanya. Tapi alat pemuasnya apa? Uang. Kekayaan alam. Ini terbatas. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, masalah ekonomi. Jadi tadi ya, keterbatasan manusia untuk memenuhi kebutuhan keinginannya. Ini tadi. Ya, saya lanjutkan. Jadi masalah ekonomi.
Jadi penyebab masalah ekonomi adalah adanya keterbatasan sumber daya alam yang kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi kebutuhan tidak terbatas, tapi sumber daya alam sangat terbatas. Inti masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi intinya adalah kelangkaan atau yang disebut dengan scarcity. Kelangkaan itu kebutuhan manusia tidak terbatas. Tapi alat pemuas kebutuhannya, barang atau jasanya sangat terbatas. Nah, bagaimana menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya? Intinya di situ. Yang kedua, berapa banyak barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga, teknologi yang digunakan di dalam memproduksi barang, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu ada kelangkaan sumber daya dan kelangkaan barang dan jasa. Nah, kelangkaan sumber daya ini ada 4, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, sumber daya pengusaha. Kelangkaan barang juga sama, kelangkaan sumber daya, manusia yang serakah, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, bencana alam, dan lambatnya perkembangan teknologi tertentu, ini menyebabkan kelangkaan barang dan jasa. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, di antaranya adalah perbedaan geografis antar daerah. Geografis antar daerah, antar daerah ada yang kaya akan sumber daya alam minyak, ada sumber daya, ada suatu daerah yang mungkin hanya ditanami jagung, tapi ada juga yang hanya ditanami padi. Kalau daerah gunung, tanaman padi tidak bisa, harus jagung. Sehingga langka. Orang gunung kalau mau nanam padi, tidak bisa. Karena tanahnya hutan, dia harus ditanami jagung. Terus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi langka. Bencana alam ini juga menyebabkan langka. Perangan, perang. Ini juga menilai langka. Keterbatasan sumber kemampuan manusia sangat terbatas. Kebutuhannya tidak terbatas. Terus rusaknya sumber daya alam karena olah manusia. Kebutuhan manusia tidak terbatas, ini langka. Sedangkan yang ketiga, maksudnya alat pemuas kebutuhan yang disediakan oleh alam sangat terbatas. Nah, inilah mata pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.